Saat ini sedang ramai, ada beberapa ungkapan yang menurut saya ini agak rasis. Betulnya Kang Ajis, Kak Agus. Jangan menikah dengan orang Sunda. Ini kalau saya menilainya ini udah rasis ini sebetulnya. Dengan berbagai alasan-alasan Kang Ajis. Gitu. Salah satunya yang paling mencolok itu dari beberapa yang saya lihat, alasannya katanya materialistik. Sebetulnya kalau berbicara materialistik, sebenarnya bukan hanya suku Sunda, hampir semua kan gitu. Karena siapa sih orang merek di bawah balangsat, yang siapa sih orang yang mau diajak susah kan gitu. Tetapi di sini malah sebetulnya inilah komitmen ketika kita sebelum merencanakan pernikahan, sama-sama saling mengenal atau ta'aruf. Di situ kan kita harus melihat pasangan kita itu seperti apa, kan gitu. Dan jangan sampai kita berekspektasi yang terlalu tinggi kan gitu. Makanya mau narek jujur Bang Ajis harusnya orang Sunda itu paling gampang. Paling gampang apa? Makan gitu bari atuh. Ulah laban kita saja nyambau atuh. Jadi kalau hari ini ada biaya yang 10.000 cukup di Sunda mah bisa. Tinggal meli asin, keur sambeleun, nyokot we tipe karangan rumah kan gitu. Naon daun sampe jeung sejabana. Jadi dahar bagus kan gitu. Nah, maksud saya begini, bukan seperti itu, tapi melihatnya bagaimana bahwa ini bisa arahnya nanti ke rasis kan gitu. Karena ini sudah melibatkan salah satu suku gitu. Apalagi kalau ada ungkapan bahwa hal-hal yang terlalu dilebih-lebihkan kan gitu. Contoh seperti halnya beberapa yang lalu kita membuat sebuah obrolan bagaimana menikah orang Sunda dan Jawa ini disebutnya angka perceraiannya tinggi karena tidak langgeng. Nih saya buka, ternyata di Badan Statistik itu angka perceraian itu kebanyakan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran. Ini yang pertama Pak Agus. Nah perselisihan dan pertengkaran ini yang paling banyak menurut hasil survei Badan Pusat Statistik itu masalah ekonomi. Nah masalah ekonomi. Yang kedua itu masalah kurangnya komunikasi. Gitu loh. Ekonomi memang sekarang hari ini kita tidak lagi baik-baik saja. Gitu. Tadi teh ya, karena mungkin hari ini belum optimalnya pemerintah memberikan pelayanan bagaimana membuka lapangan kerja dan lapangan usaha Kang Ajis. Ketika melihat situasi hari ini pasca Covid, kan gitu. Yang kedua untuk urusan komunikasi. Memang hari ini media sosial ataupun alat komunikasi yang mudah itu bisa juga berdampak negatif. Gitu loh. Yang dekat bisa jadi jauh, yang jauh bisa jadi dekat, kan gitu. Kan nggak pantas kalau hari ini suami istri di rumah bertanya itu via WA gitu loh. Padahal saimah gitu. Dan itu tidak sedikit yang terjadi, Jis. Nah, mungkin komunikasi itu yang diharapkan itu adalah komunikasi yang secara langsung. Kalau pakai WA itu komunikasinya online. Ini mah offline harusnya komunikasinya kan gitu. Terus juga ekspektasi yang tidak realistis. Nah, makanya itu ketika saya waktu membahas kemarin itu ketika orang hari ini sebelum menikah, dia wajar memiliki harapan yang tinggi, memiliki tujuan hidup yang tinggi. Tetapi ketika menikah, tujuan dan harapan itu harus disatukan dengan pasangan. Harus lebih realistis. Karena apa? Karena kalau itu tidak disatukan, maka itulah salah satu faktor juga penyebab kenapa perceraian terjadi, kan gitu. Karena mungkin ada harapan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya tujuan ketika orang yang menikah itu harus tujuannya tujuan bersama. Dua belah pihak Kang Ajis, antara suami dan istri, bukan tujuan suami, bukan tujuan istri saja. Karena kalau tidak disatukan tujuannya, ya itu tadi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi akan ada salah satu yang kecewa. Kalau sudah muncul kekecewaan, maka disitulah muncul perselisihan. Kalau muncul perselisihan, maka disitulah akan muncul pertengkaran. Kan gitu. Memang ada kasus-kasus juga yang lain disebabkan karena adanya perubahan peran dari gender gitu. Dengan situasi hari ini kita nggak bisa menafikan kadang-kadang perempuan lebih mudah kerja di pabrik dibanding laki-laki, sehingga seolah-olah bahwa pekerja itu lebih banyak perempuan. Walaupun mungkin saja para investor itu atau para pengusaha itu mengambil perempuan untuk bekerja itu mungkin lebih produktivitasnya lebih tinggi dibanding dengan laki-laki kan gitu. Mungkin saja alasannya seperti itu. Nah ini juga terjadi sehingga seolah-olah ketika sudah berpasangan, istri urun yang ngan duit, laki suaminya hesen yang pegawaian, ai perempuan lebih bawarin dengan pegawaian. Nah, terus juga ada juga masalah judoh kan sekarang, masalah perjudian kan gitu. Terus juga masalah kekerasan rumah tangga, karena tadi teh
di awal mulai karena ada perselisihan tujuan, perselisihan keinginan masing-masing, lalu terjadi pertengkaran. Kalau sudah jadi pertengkaran, mungkin memunculkan KDRT. Makanya saya mengingatkan kemarin, ketika kita dalam berumah tangga itu, posisi kita ini harus penyeimbang. Kalau satu marah, yang satu nggak boleh marah, kan gitu. Dan ajak gantian atau ngambek nak, kan gitu. Untung salakina wungkul nu ngambek teh, pemajikan nu ngelehan. Atau sebaliknya, anu ngambekna pemajikan wae, gitu kan, salakina henteu. Jadi bergantian nggak apa-apa. Itu membuat dinamika dan romantisme muncul saja, kan gitu. Nah, belum juga masalah-masalah yang lain, diantaranya tadinya masalah kebiasaan, masalah tradisi, gitu loh. Kebiasaan masing-masing yang berbeda. Jadi artinya hari ini, menikah itu sebetulnya dari manapun mereka asalnya, gitu loh, dari suku apapun mereka asalnya, sebetulnya apabila komitmennya itu dibangun secara bersama-sama, maka tidak akan mungkin akan memunculkan sampai perceraian. Paling juga baru tahapan-tahapan aja. Ya tadi teh ya perselisihan wajar, pertengkaran wajar, tinggal tergantung posisi yang harus kita atur. Tapi yang paling penting hari ini tujuannya. Nah makanya hati-hati hari ini kalau memunculkan, jangan menikah dengan satu golongan ini, itu bisa rasis nantinya, gitu. Karena apa? Mungkin saja di kelompok lain juga lebih banyak, gitu loh. Mungkin di sini sedikit kan gitu. Kalau bilang orang Sunda, cewek Sunda matre, ada orang Sunda mah mau jajan nambah udah kayak nama seblak ya jadi kan, mau belas dan sebagainya. Perasaan kita nggak, maksudnya kayak punya sepuh orang Sunda sama asatra pungkat buat ukenal aneh gitu. Makanya agak aneh sih ketika bilang orang Sunda itu matre kan. Terus anu bahasa tadi kan ketika teh kalau misalnya ketika kita ada selisih paham, ini mah ya, jangan ulang tadi yang belum nikah gitu kan. Ketika kita ada selisih paham supaya bisa dua-duanya redam dan sebagainya, apalagi karena kita tuh laki-laki ayah bahasa cewek itu nggak mau kalah, tapi kadang laki-laki itu punya harga diri, nggak mau diri oleh perempuan. Nah, aku mengatakan yang pertama itu kalau punya permasalahan harus diselesaikan. Cuman cara menyelesaikannya itu harus dengan cara yang baik. Dua-duanya sudah posisinya adem. Kalau bisa jangan lebih dari 3 hari, kan gitu. Karena kalau masalah juga tidak diselesaikan, itu juga akan menumpuk. Yang tinggal menunggu bom waktu kalau udah kebanyakan. Nah, yang kedua, posisi ini harus bisa bergantian. Siapa hari ini yang lebih dulu adem pikirannya, dia harus lebih memberikan kenyamanan untuk pasangannya ketika berbicara. Karena kalau dua-duanya emosi kan nggak mungkin bisa selesai. Dan yang ketiga itu bagaimana kita mengingat kembali tujuan kita berumah tangga itu apa. Tujuan berumah tangga itu ibadah. Ketika ibadah pasti godaan itu selalu ada. Dan yakinkan bahwa ketika godaan itu ada, kita ini pasti mampu untuk menyelesaikannya. Karena ini juga menjadi cobaan dalam kehidupan. Pasti setiap manusia yang dicoba kehidupannya pasti akan mampu menjalaninya. Terlepas itu menyelesaikannya cepat, terlepas menyelesaikannya agak lambat. Tapi suatu saat bakal selesai, kan gitu. Jadi pahamilah masing-masing posisinya. Karena apa? Ketika kita memahami posisi masing-masing, memahami tujuan yang dibuat secara bersama, tentu itulah akan menguatkan ikatan ketika kita menjalani yang namanya ibadah dalam rumah tangga, kan gitu.